Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Dan di video kali ini kita bakalan membahas tentang soal-soal sosiokultural ya, yaitu sangat setuju, setuju, dan tidak setuju ataupun sangat tidak setuju yang tipe soal seperti ini. Yang biasanya kita bahas itu kan soal-soal yang pada umumnya ya teman-teman. Nah, jadi aku mencoba untuk membahas soal sosiokultural yang seperti ini. Dan juga soal-soal seperti ini juga ada di ebook yang aku bikin teman-teman yang udah rilis dari kemarin. Nah, kalau misalnya kalian mau order, bisa order hubungi WhatsApp yang ada di description box aku ataupun yang ada di aku cantumin di kolom komentar nomornya. Dan kemudian untuk ebook tersebut bertanya-tanya, kenapa sih nggak bentuk dalam buku aja teman-teman? Karena menurut aku ebook itu lebih praktis ya dan bisa dibawa kemana-mana dan bisa kalian buka kapanpun kalian mau kayak gitu teman-teman. Ketimbang buku yang super besar. Kalau misalnya nanti aku kecil, terlalu kecil, kalian susah ya kan, nggak kebaca kayak gitu. Nah, jadi makanya aku mutusin untuk membuat ebook ini karena biar lebih praktis, teman-teman. Dan juga, untuk soalnya itu ada 420 soal ya, dan itu terdiri dari teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen order boleh, hubungi WhatsApp yang aku cantumin di description box aku. Nah, untuk soal nomor satu ini kita langsung aja ya, tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja baca soal nomor satu. Suatu ketika, salah seorang pegawai melaporkan kepada pimpinan bahwa pegawai A terindikasi paham radikal karena sering berinteraksi dengan kelompok radikal. Pimpinan segera menjadwalkan rapat petinggi jabatan untuk menyelesaikan laporan terkait pegawai A. Oke, ini soalnya maksudnya adalah ada seorang pegawai ya yang terindikasi eh, adanya paham radikal, teman-teman. Nah, sedangkan paham radikal itu kan sangat berbahaya ya, sangat mengancam keutuhan NKRI kayak gitu. Nah, jadi itu eh, di sini pimpinannya itu langsung mengambil tindakan yaitu untuk mengadakan rapat nih menyelesaikan laporan yang terkait di si pegawai A ini benar atau tidak dan dicari apakah emang benar-benar terpapar paham radikal atau tidak kayak gitu untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Nah, jadi menurut kalian apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan keputusan si pimpinan tersebut kayak gitu. Nah, kalau yang A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Nah, untuk sosiokultural itu paling tinggi adalah poinnya 5 yaitu antara yang tipe soal kayak gini ya, teman-teman, itu antara sangat setuju atau sangat tidak setuju kayak gitu. Nah, kalau untuk setuju atau tidak setuju itu bisa 4 ya, kalau ragu-ragu itu ketiga, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya ke jawabannya. Ini udah jelas pastinya sangat setuju ya dengan tindakan pimpinan tersebut ya. Begitu tahu nih ada yang terpapar paham radikal langsung atur jadwal rapat untuk menyelidiki apakah benar atau tidak. Jadi menurut aku yang nomor satu ini adalah sangat setuju. Lanjut ke soal nomor dua. Di klinik tempat Anda bekerja, Anda melihat perkelahian rekan kerja Anda, yaitu Mayang dan Cika yang berdebat masalah perbedaan suku. Kemudian Anda menanyakan ke mereka alasan berkelahi dan menegurnya untuk saling berdamai saja. Oke, ini situasinya kita lagi di klinik ya. Kemudian ada nih rekan kerja kita yang berbeda sukunya. Ya, si Mayang dan Cika ini berdebat nih karena mereka sukunya berbeda ya, adanya perbedaan suku. Nah, kemudian kita datang nih ke mereka, kita nanyain kenapa mereka bisa berkelahi, kemudian kita juga menegurnya supaya saling berdamai aja, supaya tetap utuh ya, namanya NKRI kan pasti banyak banget tuh suku, budaya, agama, ras juga ya teman-teman. Jadi itu ya harus toleransi gitu. Kalau enggak nanti dia hancur nih si NKRI ini teman-teman. Nah, jadi apakah tindakan tersebut benar atau tidak? Aku sangat setuju ya teman-teman, itu benar sekali. Makanya aku di sini pilihnya yang sangat setuju kayak gitu. Nah, soal kayak gini tuh tipe soal kayak ini tuh gampang banget sih menurut aku teman-teman. Yang penting kalian ngerti aja nih apa yang dimaksudkan dari si soal. Mungkin kalau jamnya kepepet mungkin jadi bakalan susah ya teman-teman, tapi kalau kalian bisa memanage waktunya itu gampang banget soal seperti ini. Lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 nih, kita baca bareng-bareng. Suatu hari ada beberapa orang mendatangi rumah saya dan mengabarkan bahwa tidak jauh dari rumah saya akan didirikan rumah ibadah.
agama tertentu yang tidak saya anut. Saya diminta untuk menandatangani kesediaan atas pendirian rumah ibadah tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa tetangga saya dan warga di sekitar kesulitan beribadah karena tempat ibadahnya jauh. Saya menolak menandatangani surat tersebut sebelum disetujui oleh tokoh atau ormas yang saya ikuti dan patuhi. Oke, di sini tuh agak lumayan panjang ya, mulai panjang ya teman-teman soalnya. Nah, di sini maksud konteks soalnya itu ada orang nih yang datangi kita mengabarkan bahwa eh, mau ada rumah ibadah lain nih yang dibangun. Nah, kemudian mereka minta persetujuan atau tanda tangan pendirian rumah ibadah tersebut ya. Nah, di sini kita nggak tahu nih konteksnya di sini tidak disebutkan apakah kita sebagai warga atau RT atau ormas ya, teman-teman. Nah, ataupun tokoh masyarakat kayak gitu. Nah, kemudian gimana nih? Nih, saya menolak menandatangani surat tersebut sebelum disetujui oleh tokoh atau ormas yang saya ikuti dan patuhi. Berarti ini konteksnya mungkin dia sebagai warga ya, teman-teman. Nah, menurut aku sih kalau untuk soal yang kayak gini, maksudnya kasus kayak gini tuh yang berhak memutuskan itu ya kita harus tanya dulu nih ke tokoh masyarakatnya atau ormasnya ya, teman-teman. Nah, jadi menurut aku sih kalau saya menolak itu sangat setuju ya, teman-teman. Nah, kenapa? Mungkin kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar ya. Karena kan kita ini ya, apa namanya tuh, kalau aku sih lebih menolak ya, karena kita nih sebagai warga loh, kayak gitu. Jadi ya apa-apa kalau ada masalah ya kita cari dulu nih si orang-orang tokoh masyarakatnya, entah itu RT-nya, RW-nya ya kan, ataupun ormasnya atau Pak Kadesnya kayak gitu kan. Jadi kita nggak sembarangan aja kayak gitu. Jadi kita tanya dulu nih sama mereka kayak gitu, teman-teman. Kalau misalnya mereka setuju ya udah tanda tangan aja kayak gitu. Nah, jadi sih menurut aku soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang A. Mungkin kalian ada jawaban yang berbeda dengan aku, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4, kita baca bareng-bareng ya. Intan, Krishna, dan Nur adalah 3 kawan sepermainan. Intan seorang Kristiani taat yang terkadang rutin menyanyikan rohani di sore hari. Krishna seorang Hindu yang setiap pagi atas nama Dewa Matahari selalu memuja dan terkadang membakar dupa yang baunya sangat menyengat bagi yang mencium, khususnya bagi tetangga dekatnya. Kebetulan tetangga dekatnya adalah Nur. Dia muslimah taat yang kental dengan tradisi agamanya dan orang tuanya terkenal ketat dalam beragama. Saat itu ada tetangga Nur, yaitu Anin, merasa kedua teman Nur yang berbeda agamanya merasa mengganggu. Kadang tidak menempatkan situasi dan kondisi yang tepat. Terlebih lingkungan warga mayoritas muslim dan terkenal kolot serta merasa asing dengan ritual ibadah selain agamanya. Nur memberikan wejangan ke Anin untuk saling toleransi. Nah, yang namanya hidup di NKRI ya, itu banyak banget nih suku, agama, ras ya namanya teman-teman. Jadi kita supaya hidup damai berdampingan yaitu harus toleransi kayak gitu ya. Kalau misalnya toleransi nggak ada, ini nggak ada yang namanya NKRI kan Negara Kesatuan Republik Indonesia kayak gitu. Nah, jadi apakah kalian setuju atau tidak setuju dengan sikap Nur ini yaitu memberikan wejangan ke Anin untuk saling toleransi nih teman-teman ya. Maupun kita berbeda maupun acara misalnya upacara keagamaannya itu rada mengganggu kita ya, kita harus toleransi kayak gitu kan. Giliran nanti agama kita yang dihina, kita nggak terima kayak gitu. Makanya itulah pentingnya namanya toleransi supaya tetap hidup berdampingan kayak gitu. Nah, jadi nomor 4 itu jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Nah, kita baca bareng-bareng. Anda bertugas di bagian pelayanan dan mendapatkan pekerjaan lebih berat daripada divisi lain. Pada divisi pelayanan selalu mengadakan kegiatan arisan bersama anggota satu divisi dan pelanggan setiap akhir bulan. Kami akan mengajak keluarga kami untuk mengunjungi pegawai yang mendapat arisan pada waktu tersebut. A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Oke teman-teman, nah ini dia soal yang terakhir. Ini giliran kalian ya yang jawab. Dan jawaban kalian komen di kolom komentar sertakan alasannya juga teman-teman ya. Pilih, misalnya kalian sangat setuju, alasannya kenapa nih sangat setuju kayak gitu. Karena aku pengen tahu juga teman-teman dan aku pengen belajar lebih dari kalian kayak gitu.
Oke teman-teman, segitu dulu deh 5 soal sosiokultural dari aku. Semoga besok aku bisa upload lagi ya dan bisa konsisten upload tiap hari lagi seperti dulu. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku dan juga yang udah subscribe. Terima kasih. Dan juga jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya. See you next video. Bye bye.